Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, saya Natasha Vidya, NIM P05140319017 dari Prodi D4 Kebidanan Plus Profesi tingkat 2, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Provinsi Bengkulu bernama Ridwan Mukti dan istrinya. Dr. Andes Haji Ridwan Mukti MH lahir di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, 21 Mei 1963. Ia merupakan Gubernur Bengkulu masa bakti 2016 sampai 2021. Ia mantan Bupati Musirawas, Sumatera Selatan, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama 2 periode, dan juga fungsionaris DPP Partai Golkar. Ridwan merupakan salah satu putra daerah Sumatera Selatan yang berkiprah di lingkup nasional. Ketika masih di parlemen, ia menjabat sebagai pimpinan sidang pada pertemuan internasional Parlemen Muda Asia Eropa di Portugal, Bali, dan Italia. Ridwan Mukti dan istrinya ditangkap KPK saat terjaring operasi tangkap tangan atau OTT dengan barang bukti sejumlah uang dalam mata uang rupiah di sebuah kardus. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Bengkulu memvonis 8 tahun kurungan penjara dan denda 400 juta rupiah subsidiar 2 bulan penjara terhadap Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti dan juga istrinya yang bernama Lili Martiani Madari yang terbukti menerima suap fee proyek senilai 1 miliar rupiah pada Kamis sore 11 Januari 2018. Hakim berpendapat jika keduanya dinyatakan bersalah serta memiliki keterlibatan dalam perkara suap proyek pembangunan jalan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pemberian uang 1 miliar terhadap Ridwan diduga merupakan suap terkait fee proyek 2 pembangunan jalan yang dimenangkan oleh PT Statika Mitra Sarana atau PT SMS. PT ini memenangkan proyek pembangunan atau peningkatan jalan tes Muara Aman Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek senilai 37 miliar rupiah dan proyek pembangunan atau peningkatan jalan Curug Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek 16 miliar rupiah. Ridwan mendapat fee sebanyak 10% per proyek melalui istrinya. Uang 1 miliar merupakan bagian dari total komitmen fee 4,7 miliar rupiah untuk Ridwan. Dari 2 proyek yang dimenangkan PT SMS dijanjikan 4,7 miliar rupiah setelah dipotong pajak dan 2 proyek di Kabupaten Rejang Lebong, ujar Alex. Setelah melalui pemeriksaan 1 kali 24 jam, KPK menetapkan Ridwan, Lili, Joni, dan Riko sebagai tersangka. Adapun 3 dampak yang dapat kita simpulkan dari kasus ini, antara lain yang pertama adalah terganggunya stabilitas umum daerah karena adanya ketidakpercayaan rakyat terhadap pimpinannya yang kemudian menimbulkan gejolak massa. Lalu yang kedua adalah ketidakseimbangan finansial karena tersangka koruptor mengambil uang yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk konsumsi pribadi semata. Lalu yang terakhir adalah penurunan kualitas bahan yang digunakan dalam pembuatan proyek dikarenakan sudah banyak pengeluaran yang harus diberikan untuk memenangkan proyek. Baiklah Bunda, itu saja yang dapat saya presentasikan pada kasus tindak pidana korupsi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.